Halo Orange Undip, kembali lagi di Orange Podcast. Tapi dilihat-lihat kok konsep kali ini rada beda ya. Sebelum aku jelasin lebih lanjut tentang konsep kita pada kali ini, boleh kali narasumber-narasumber ganteng yang di depan bisa perkenalan diri lebih dulu? Halo teman-teman, kenalin nama aku Ilham dari FISIP, jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022. Salam kenal. Jadi, halo semuanya, nama aku Raffi Aulia Fikri dari Fakultas Peternakan dan Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi Angkatan 2021. Salam kenal. Halo, salam kenal Kak Ilham dan juga Kak Raffi. Jadi konsep kita kali ini yaitu di sini aku akan memberikan dua opsi nih ke mereka, dan nanti mereka bisa memilih salah satu dari opsi tersebut dengan cara ditulis di kertasnya sebelum ditunjukin ke teman-teman semua. Nah, nanti pertanyaannya itu adalah akan menguak nih lebih lanjut tentang perkuliahan. Tapi karena di sini ada satu narasumber dari Sosum dan juga satu narasumber dari Saintek, nanti mereka bisa memberikan jawaban mereka itu sesuai perspektif mereka masing-masing nih, sebagai anak Sosum maupun sebagai anak Saintek. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan yang pertama. Bisa siap-siap Kak Raffi dan juga Kak Ilham? Oke, biasanya nih kalian kalau kuliah ini lebih pilih mana? Duduk di barisan depan atau duduk di barisan belakang? Tiga, dua, satu. Bisa kayak Ham. Aduh, salah-salah di barisan belakang nih. Kenapa nih kalau boleh tahu? Biar bisa tidur atau gimana nih? Sebenarnya itu juga bisa buat tidur juga. Iya. Terus sama kadang-kadang suka sama kerjanya. Aduh, kalau Kak Ilham gimana nih? Sepakat kayaknya. Sepakat nih. Iya. Oke, kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya ya. Biasanya nih sebagai anak kuliahan pastinya kita dapat banyak banget tugas, tapi kan pasti tugasnya macem-macem nih. Nah, kalian lebih milih tugas individu atau tugas kelompok? Tiga, dua, satu, bisa ditunjukin. Aduh, sama lagi nih, sehati nih kayaknya nih. Kenapa nih? Kenapa lebih milih kelompok daripada individu? Apa sih namanya? Pikirannya berbagi juga. Terus sama apa sih? Kalau di Saintek ya, khususnya di prodi aku, emang rata-rata kita tugasnya rata-rata kelompok. Karena kan kita harus mikir, misalkan ada studi kasus juga, karena nggak cuma di Sosum doang ada studi kasus. Kalau di Saintek pun, di prodi pun juga ada studi kasus, kayak misalkan masalah pupuk, masalah tanaman pun ada studi kasusnya. Makanya lebih enak berkelompok gitu loh, kayak supaya pikiran terbagi, ada argumentasinya yang bisa kita simpulin bareng-bareng. Sama mungkin kalau misalkan bahasa realistisnya ya, karena mas mikir aja. Oke, berarti kalau Kak Raffi ini karena buat yang studi kasus nih lebih enak gitu ya, bisa buat diskusi gitu bareng partnernya. Kalau Kak Ilham sendiri gimana nih sebagai anak Sosum? Jadi kenapa sih milih kelompok? Sebenarnya aku tuh tipikal gak mau ngerjain tugas tuh mikir sendiri lah. Aku tuh pengen ada temennya gitu, kayak nolongin aku mikir. Terus juga ditambah juga aku tuh ada kesibukan lain lah, kayak misal ikut organisasi. Nah, kalau misalkan tugasnya tuh kelompok, istilahnya ngerasa ada temen yang nolongin aku aja gitu. Oke, berarti kalau POV-nya Kak Ilham nih, kalau kelompok nih tugas tuh bisa kerasa lebih ringan gitu kan ya, karena bebannya dibagi sama teman-teman kelompoknya. Iya, betul. Aduh, kalau di belakangnya kenapa nih? Oke, next. Ini sebenarnya masih seputar tugas juga nih. Oke. Kalian itu tipikal orang yang lebih suka apa nih dari dua ini? Lebih suka ngafalin atau lebih suka hitung? Oh, ngafalin atau hitung? Iya. Udah, kalau Saintek nih kayak rada berat nih, tapi kalau Sosum biasanya udah jelas nih ada nih. 3, 2, 1. Weh, kenapa nih? Boleh dijelasin apa dari Kak Ilham dulu mungkin? Oke, aku tuh paling suka hafalan, karena aku tuh tipikal kalau misalkan
gak cuman pas pengen deket-deket ujian doang gitu loh. Kalau pengen belajar kayak jauh-jauh hari kadang udah nyicil kayak ngapalin gitu. Jadi pas UAS tuh ya udah tinggal tinggal baca dikit itu udah ngalir aja gitu pas UAS. Maksudnya ngapalin kunci jawaban kan? Oh, Ngalir kasal ya gitu. Materi. Oke, berarti kalau Kak Ilham mungkin apa ya, cara belajarnya memang lebih ke hafalan gitu ya soalnya. Tapi kalian hafalan. Oke, dan soal-soal sosum juga isinya hafalan ya. Kalau dari Saintek sendiri gimana nih Kak? Kalau misalkan ngapain sama ngitung sebenarnya dua-duanya pun bisa dipakai. Kalau misalkan dari prodiku ya, aku ngapalin tuh hampir 90% itu ngapalin di prodiku, 90% ngapalin karena kita penghitungnya itu cuma menghitung data, pertumbuhan sama pupuk, itu yang paling ibaratnya susah lah. Nah ngapalin itu kita lebih banyak, terutama ngapalin kayak nama-nama ilmiahnya, terus juga ngapalin taksonominya segala macam. Dan ya kalau ngitung-ngitung sih ngitung pupuk ya, itu yang mungkin sebenarnya bisa dihafalin juga, cuman kan kita harus juga butuh ngitung juga kan, karena yang memang dasarnya Saintek pun kita ngitung. Sebenarnya FYI aku juga masuk pertanian, akhirnya nggak ada hitungan, tahunya ada statistika itu ngitung juga. Oke, terus sebenarnya juga di sosum kalau statistik juga ada sih Ada, Kak. makanya sebenarnya salah juga sih. Biar bisa kuliah ya. Nggak ada statistika ya. Iya sih, Karena bener. memang Ternyata kepake juga. betul pakai banget, apalagi buat skripsi ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Masih seputar tugas nih, tapi lebih ke gimana ngerjainnya. Kalian lebih milih ngerjain tugas itu di kampus atau ngerjain tugas di luar kampus? Ini juga bisa mau di kos, mau di burjo, apa di coffee shop, juga terserah kalian. Di luar kampus gitu yang penting. 3, 2, 1. Wah, panjang banget nih jawaban Kak Raffi. Oke. Oh, di tongkrongan. Di mana nih Kak kalau boleh tahu tongkrongannya? Oh, Daerah ini ya, dekat pusat. aduh. Kalau Kak Ilham juga di kos nih. Kenapa nih kalian lebih milih di luar kampus daripada di kampus? Aku lebih milih di luar kampus atau di kos, karena apa ya, di kosan aku tuh sebenarnya kalau dibilang tenang ya enggak juga ya, berisik ya soalnya pinggir jalan. Cuman kalau misalkan udah di kos itu ya apa ya, udah tempat ternyaman aku lah buat buat tidur. Betul. Lagi mikir tiba-tiba tidur, mikir tugas. Ya pokoknya kalau misalkan ngerjain tugas itu enaknya kalau menurut aku ya itu di kos kayak gitu. Bisa sambil santai Sambil santai, bisa sambil makan, bisa sambil minum, goleran. Tugas dikerjain habis itu. Karena jujur aku pun kalau misalnya sampai sekarang ngerjain tugas tuh pasti selalu di tongkrongan, karena kan bareng-bareng teman juga kan, kita nongkrong itu ada tugas dulu waktu semester 3 sampai semester 6 kan masih ada matkul kan, sekarang udah nggak ada, jadinya masih sering ke tongkrongan untuk ngerjain tugas bareng. Nah ini juga sebenarnya agak apa ya, riskan sebenarnya nugas di tongkrongan, karena tadi Ilham juga bilang kayak bisa goler-goleran. Nah itu goler-goleran sebenarnya masalah itu. Jadi kita tuh ngerjain dari jam 7 itu selesai jam 4 pagi bisa, karena yang ngerjain tugas dari jam 3 sampai jam 4 paginya itu, sisanya main-main. Apalagi sekarang udah ada main-main ML gitu segala macam, PUBG segala macam. Nah itu pasti distract banget tuh. Makanya sebenarnya kalau misalnya mau ngerjain di kos nggak apa-apa, cuman kalau misalnya aku ngerjain di kos tuh bawaannya udah pengen tidur aja. Kayak berarti sebenarnya tuh plus minus gitu ya Kak. Plusnya mungkin ya bisa lebih santai, minusnya karena terlalu santai bisa bablas tidur. Oke, next questions. Jadi biasanya kan dari beberapa matkul nih biasanya ada jedanya. Nah kalau lagi jeda kelas nih kalian lebih milih dan biasanya gimana? Waktu jeda kelas lebih pilih stay di kampus atau biasanya malah jeda kelas nih dipakai buat pulang ke kos? 3, 2, 1. Ke kos teman. Kalau ke Kak Ilham apa nih? Kos apa nih? Kos siapa nih? Oke. Kenapa nih? Buat tidur juga atau gimana? Iya, tidur pasti. Kalau misalkan apa sih namanya tadi jedanya, kita kan tadi dibilangnya jeda doang kan ya. Kalau misalkan jedanya sebentar kayak misalkan 15 menit, aku lebih pilih kampus. Cuman kalau misalkan lama kayak misalkan sejam dan jam-jam nanggung gitu, itu
itu mending ke kos teman karena kosku jauh Mula Warman kan. Iya. Jadi agak bensin juga ya tuh teman-teman. Kalau misalkan aku prefer ke kos teman, kalau enggak kadang-kadang pun kita nongkrong di Burjo atau enggak di kampus pun kita sering nongkrong di kantin atau enggak ya mungkin main-main ke lapangan atau ke kebun gitu lah. Kalau aku kebetulan ya kalau misalkan matkul yang aku matkul yang aku pegang sekarang tuh gak ada yang kayak sisa 15 menit gitu-gitu, paling cepat tuh berapa ya, sejaman lah, dan itu pun pasti langsung pulang ke kos karena manfaatin buat tidur gitu. Dan itu pun kalau Mas Rabi kan ke kos temen ya, kalau aku temen yang ke kos aku. Karena kamu kosnya dekat. Memang kalau misalnya teman-teman kos semua di Mula Warman telat semua pasti datang. Oke, kalau tadi kita udah bahas-bahas tentang tugas nih, lebih duduk di mana. Sekarang kita masuk ke dosen. Waduh, Agak riskan tapi nggak apa-apa ya. semoga dosen bimbing ngeliatnya. Kak Ilham dan Kak Raffi ini lebih suka tipe dosen yang kayak gimana? Yang pertama, dosen yang pembawaannya nih santai, tapi waktu ujian soal-soal dia susah. Apa dosen yang, terkenal killer, dia masuk tuh pembawaannya udah beda gitu, tapi waktu ujian tuh soal-soalnya dia gampang gitu. Lebih milih yang mana nih? Santai tapi ujian susah, apa malah yang killer tapi waktu ujian gampang? 3, 2, 1. Waduh, sama lagi nih, sehati banget nih kalau dilihat-lihat nih. Gimana nih, mau dari Kak Ilham dulu apa Kak Raffi dulu? Kenapa lebih milih yang killer tapi ujiannya gampang? Sebenarnya itu nggak dilihat di kami ya, semua pertanyaan dia. Karena yang killer kan soalnya susah, yang biasa aja soalnya pun juga susah gitu. Dan terus kalau pembawaannya juga ya semuanya sama sih, tergantung orangnya juga. Kalau di agro tuh rata-rata pembawaannya santai, serius, cuman ada juga yang gila juga, kayak ini kalau bisa dibilang senggol bacok lah gitu kan. Cuman kan itu kan pribadi dosen masing-masing ya nggak apa-apa. Cuman kalau untuk ujiannya semuanya susah sih kalau di agro sih, apalagi mata kuliah pemulihan tanaman susah kok. Dosennya siapa nih? Jangan lihat ya di sini. Tapi dosennya baik kan kalau yang itu. Iya. Itu namanya bisa dibilang dosen pembimbing terbaik lah. Berarti sebenarnya kalau di agro ini malah soalnya susah-susah. Soalnya susah-susah. Kalau dosennya Betul. santai ataupun killer. Betul. Karena yang kupikir masa pertanian cuma bahas tanaman doang, ternyata dalamnya tanaman pun dibahas. Gimana nih kalau POV anak sosum? Apa sama nggak ada yang santai juga dosennya? Sebenarnya kalau misalkan lebih ke gak relate aja pertanyaannya. Masa dosen killer tapi ujiannya gampang, kan gak mungkin ya. Itu dia. Cuman kalau misalkan dikasih pilihan ya, dosen killer ujian gampang atau dosen yang santai tapi ujiannya susah, ya aku pilihnya dosen killer tapi ujiannya gampang. Jelas lah, ujian kalau misalkan ujiannya gampang tuh otomatis Betul. IPK bagus dong. Betul. Dapat duit dari orang tua. Betul. IPK bagus. Ini berarti nggak relate ya. Kita ya udah pilih yang better aja. Iya, bener aja lah. Kita mulai akan bahas tentang ujian nih. Kak Ilham dan Kak Raffi lebih milih ujian yang kayak gimana? Ujian yang onsite atau dikerjain langsung di kelas, atau ujian yang take home? 3, 2, 1. Take home. Waduh, sehati lagi. Gimana nih kalau sosum nih? Home lah, itu udah jelas banget ya. Sebenarnya mau langsung atau enggak ya, kalau di sosum tuh ini nggak tahu ya, aku doang mikir kayak gini atau yang lain juga teman-teman pada mikir kayak gini. Cuma kalau soal divisi tuh terkhususnya buat ilkom lah, jurusan aku sendiri itu kebanyakan tuh gampang-gampang. Jadi sebenarnya sama aja mau di take home atau mau langsung juga tuh sama aja. Aduh, ini dosen-dosen dilihat nih, bisa disusahin ya isinya. Bukan gitu ya maksudnya. Cuma enggak, ini tuh soalnya jelasinnya ya gimana ya, bener-bener gampang. Waduh. Yang susah-susah gitu banget. Malah kalau misalkan take home tuh lebih enak lagi. Bisa nyontek gitu, padahal nih soal udah gampang tapi
Soalnya jujur ya, soalnya udah gampang, tapi take home gampang lagi, lebih gampang lagi. Oke, berarti sebenarnya di FISIP di Ilkom nih malah soalnya gampang-gampang ya. Udah gampang lebih milih take home biar lebih gampang lagi. Boleh SBM lagi nggak sih mau masuk hukum aja lah. Oh, Kak Raffi. Sebenarnya kalau take home itu kalau di agro itu ada sebuah anugerah. Kenapa anugerah? Karena kita hampir 99% tuh nggak pernah ada yang namanya ujian take home. Nggak pernah ada yang ujian take home. Even di apa sih namanya, di kerja di kampus pun itu masih mending ada open book kan. Karena emang saking susahnya mata kuliah pun dosen mengizinkan untuk open book. Kayak misalkan mata kuliah taksonomi yang dimana ini agak menyinggung dikit ke pertanian. Taksonomi itu mempelajari tentang, kan kalau kita kan punya buyut ya, nah di tanaman pun punya buyut gitu loh, buyut tanamannya siapa aja, misalkan tanaman mangga tuh buyutnya siapa gitu, nah itu mempelajari juga. Nah kita nggak mungkin dong ngapalin sampai keturunan awalnya, nah makanya ujian take home ini adalah suatu anugerah yang terindah bagi anak agro. Karena jarang-jarang banget kita dapat take home. Berarti kalau misalnya dapat take home itu dapat Jesus gitu lah. Karena apa ya, benar-benar kita bisa santai, terus juga kita bisa mikir bareng-bareng gitu. Karena kalau misalkan ujian onsite pun ya walaupun kita dalam tanda kutip mikir bareng ya, dalam tanda kutip mikir bareng, cuma kan nggak seenak di lah, nggak senyaman di take home gitu. Ya, berarti sebenarnya kalau di agro ini mah jarang banget ada take home. Nggak ada. Aku terhitung dari semester 1 sampai semester dari aku kan mulai offline kan semester 3 sampai semester 7 itu baru bisa dihitung cuma 4 kali atau 3 kali aku take home. Udah itu doang. Ini barusan tadi aku ujian kan terakhir take home. Itu yang keempat kali berarti. Yang berarti teman-teman fisik terkhusus Ilkom ya harusnya bersyukur banget nih kalau lihat dari agro. Kalau misalkan kalian ngeluh, kami apa kabar gitu? Aduh. Siap. Saya tentang ujian ini nggak cuma satu aja, kita masih ada lagi. Ujian ini kan biasanya juga tipenya macam-macam ya. Kalau mau onsite pun ada 2 tipe nih. Nah, kalian lebih milih mana nih, tipe yang mana? Ujian lisan atau ujian tertulis? Ya, kita nggak ada ujian lisan. Oh iya. Kita nggak ada ujian lisan. Cuma kalau di hadapan 2 pilihan nih, mana ujian lisan atau apa? Ya, 2, 1. tertulis. Tulis sehati lagi. Waduh, semua jawaban sama nih kalau dilihat-lihat. Nah, ini kenapa lebih memilih tertulis daripada lisan? Karena tertulis lebih enak, bisa ngarangnya tuh bisa lebih bebas. Karena kalau mulut kan sih, kalau mulut tuh kayak suka gagap gitu kan. Mau ngarang tuh mereka, kalau tertulis tuh bisa nulis panjang, nggak tahu isinya apa aja. Kadang-kadang kalau di aku sendiri, karena kan kita kadang-kadang suka ada hitungan. Nah, kadang-kadang kita nulis soalnya ulang gitu loh, supaya lebih kelihatan panjang dan nanti mungkin dosen ngasih nilainya lebih banyak lagi gitu. Apalagi kalau lisannya di depan depan kelas lagi dilihatin sama orang-orang, makin gagap kan. Ya, itu tertulis tuh bisa mikir-mikir asli Iya. dulu ya. Maksudnya kalau misalkan kayak di agro, kalau misalkan ujian lisan itu biasanya nggak di UAS, tapi kita di praktikum. Itu pertanggungjawaban biasanya lisan. Nah itu pertanggungjawaban ya kayak gitu, kita harus belajar lebih lebih intens lagi supaya nggak gagap itu. Karena memang di agro, di PJ itu emang terkenal ngeri sih, karena apa sih namanya, benar-benar kayak ditanya sama asisten kan. Kalau di dalamnya ada asisten dosen dan asisten praktikum ya, kayak itu ditanya kayak misalkan ini enggak yang kalian kerjakan waktu praktikum kayak gitu, terus ini kok bisa dapat hasil kayak gini, misalkan tanamanku mati, kenapa mati, alasannya kenapa, kamu males kah atau gimana. Nah itu bisa ngasih itu ngeri banget soalnya. Itu ujiannya kayak gitu. Iya, kalau di agro di praktikumnya begitu, kayak misalkan kita habis nanam, kita kan tanam kan 6 bulan ya, 6 bulan 3 bulan. Nah ntar dipanen, habis itu nyusun laporan, baru tanggung jawaban ke asisten kayak itu tuh ibaratnya nilai akhir lah. Nah ntar ditanya-tanya dari parameternya apa aja, terus ditanya-tanya kenapa bisa gagal, kalau ada yang gagal, terus kalau bisa berhasil faktornya apa. Nah itu tuh ngeri di situ tuh. Ya, berarti saya kalau di site itu kayak kalau yang ujian praktikum itu jadi rasa banget nih deg-degannya Rasa gitu. deg-degannya. Kalau tertulis kan kita ya udah Nulis aja dan bisa ngarang bebas. Maksudnya kalau misalkan di mulut kan kita ngarangnya kayak kelihatan ngarang. Lebih aneh-aneh lagi. Wah, di sosum beruntung banget ya. Apa ya, diuji-uji kayak gitu cuman pas sempro doang, sama skripsi. Jadi kita kita banyak ya berarti. Sempro iya, praktikum iya. Untungnya jadi anak sosum. teman-teman sosum gitu ya. Kita harus beruntung karena bisa dibilang lebih ringan kali ya dari teman-teman Tuh. saya. Teman-teman kalau misalnya mau masuk agro, silakan masuk agro.
Nah, ini masih pertanyaan seputar perkuliahan. Sebenarnya tadi juga udah sempet di-mention sama Kak Ilham nih. Cuma kita tanyain lagi nih. Nah, kalian nih tipe mahasiswa yang lebih memilih mana? Fokus kuliah atau juga menyibukkan diri dengan ikut organisasi? Jelas aja kita. Waduh, sama lagi nih. 3, 2, 1. Organisasi. Kenapa nih lebih memilih organisasi? Dan mungkin bisa cerita juga ikut organisasi apa di kuliahan? Oke, kalau pesan aku organisasi sih sebenarnya mulainya itu agak telat aku ya. Aku mulai dari semester 4 itu di Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas, terus sebagai apa sih namanya di divisi humasnya, terus lanjut lagi sampai semester sekarang semester 7 di humas juga di BNFPP juga. Habis itu udah ada lagi sekarang. Kayaknya sekarang tinggal fokus skripsi aja sih. Itu kalau misalkan menyibukkan diri organisasi, karena jujur waktu itu pun aku sempat mikir kayak ngapain sih organisasi, kayak pusing gitu ntar baginya, ternyata seru gitu loh. Tuh teman-teman ikut organisasi ternyata seru. Tuh, seru sekali kayak gitu. Nah, Kalau aku sendiri sih kenapa lebih milih organisasi ya? Sebenarnya pas aku awal maba tuh lebih mentingin kuliah, cuman pas aku udah terjun di organisasi, wah ini organisasi tuh apa ya, seru itu gitu loh. Kayak Coba lagi kan, harus coba dulu kan, coba dulu. iya, Tahu gitu. kayak apa ya, yang awalnya panik nih kayak belum ngerjain tugas, ternyata ini mungkin karena aku ilham kali ya, wah tugasnya gampang-gampang kayak gini, udahlah mentingin organisasi aja lah. Guys, tapi apa ya, aku ngomong kayak gini bukannya gimana-gimana. Coba kalian tanya nih teman-teman kalian yang ada anak ilkom gitu, tanyain aja tugas-tugasnya gampang atau enggak. Kalau di Saintek tuh kadang ini suka paradoks ya, karena yang kadang-kadang suka yang organisasi itu kadang-kadang suka melupakan kewajibannya sebagai mahasiswa. Kadang-kadang dia sibuk organisasi tapi tugas-tugas kelompoknya ditinggalin gitu. Ini nggak jadi siapa-siapa ya teman-teman ya, cuman terkadang ada satu oknum atau beberapa oknum kayak gitu teman-teman. Mungkin apakah termasuk saya tidak tahu gitu loh. Bisa jadi. bisa take notes tuh buat teman-teman yang Soalnya memang tuh gitu sih. organisasi, bisa tetap merhatiin tugas-tugas kuliahnya juga. Jangan dengan udah ikut organisasi malah ditinggalin tuh tugas-tugasnya. Tapi kayak kalau ilkom tugasnya masih gampang-gampang aja, jadi aman harusnya. Kalian belum pernah kan rapat sambil ujian laprak kan? Ya belum nyebutin tadi organisasi apa? Oh, aku ikut himpunan pas di tahun pertama, terus tahun keduanya aku ikut BEM. Oke. Sampai juga kita di pertanyaan terakhir. Sebenarnya ini udah nggak membahas tentang perkuliahan ya. Ini anggap aja jadi pertanyaan bonus nih. Oke. Sebagai cowok sosum dan juga cowok saintek, menurut kalian lebih seru mana? Cewek sosum atau cewek saintek? Aduh, hati-hati nih, jawabnya nih, lihat pacarnya nih habis ini. Ya mau saya pacar dia kan ini Aman ya. rumpun. Saya kan beda rumpun ini. Ini boleh milih step gak sih? Udah mikirnya lama nih, tapi nih, pasal nih. Aduh, kan jawab. 3, 2, 1. Weh, sosum. Seseru apa sih cewek sosum? Boleh Ini jawaban diceritain ya? aman. Apa based on experience? Apa memang hubungan terkininya sama anak sosum? Ya, mungkin Ilham dulu yang sedang menjalani baru umur jagung di Oxford. Apa ya, kalau aku ya dari dulu emang sukanya kayak cewek-cewek. Kalau aku dulu tuh apa ya, ngeliatnya dari zaman SMA sih, kan ada IPA IPS gitu ya, kayak anak IPA tuh apa ya, cenderungnya kayak pendiam gitu, butuh buku. Ini nggak tahu ya. Mungkin nggak semua kayak gitu, Iya, cuma mungkin nggak semua, cuman kenalan ya Kak gitu Ilham pas di banyak sekolah kayak aku. gitu. Nah, Kayak gitu pas di sekolahku. Enggak sih, nggak semua, cuman ya kebanyakan kayak gitu. Dan yang seru-serunya tuh ya di IPS, kayak di kelas-kelas aku. Makanya aku lebih tertarik sama cewek-cewek yang sosu gitu guys. aduh, kalau Kak Raffi gimana nih Kak Raffi? Singkat saja, karena cewek saya sosmed. Singkat saja. Itu harus dijelaskan. Ya tidak ini ya, karena ya ntar bias dong kalau misalkan dijelaskan tapi so far emang jujur lebih menarik sosok
menarik dalam hal apanya, yaitu bisa dicari sendiri lah ya. Seperti dia di sini. Tapi untuk yang teman-teman wanita saintek ya, semuanya asik-asik juga. Karena kan aku juga di rumpun saintek, teman-temannya enak dan so far kalau untuk perempuan-perempuan saintek itu apa ya? Dia tuh analisisnya lebih mantep deh. Kayak aku pun punya teman di kampus, kalau misalkan nanya tentang pupuk, nanya tentang mata kuliah itu tuh rata-rata cewek lebih ngerti gitu loh, ini segala macam bla ini gimana. Nah itu lebih percaya, karena kalau cowok dengan apa sih namanya, dalam arti itu tongkrongan aku sendiri kadang-kadang ditanya suka ngaco gitu loh. Hanya kadang suka nanya ke cewek gitu. Oke, berarti sebenarnya ini preferensi masing-masing aja ya guys, mau lebih sosum ataupun saintek, dua-duanya seru, cuma mungkin lebih ke cocok-cocokan aja sama yang lain. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang aku ajukan di Orange Podcast kali ini. Sebelumnya thank you untuk Kak Ilham dan juga Kak Raffi yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang jadi narasumber di Orange Podcast. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman. See you.